Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat yang selalu kita terima, baik yang besar maupun yang kecil, berupa Nikmat keimanan, nikmat kesehatan, dan kesempatan, sehingga dapat berhadir di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada pahlawan revolusi dunia yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah. Dialah kekasih Allah, Nabiyuna wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh Rasul telah membawa kita dari zaman jalan kaki ke zaman naik Lamborghini, dari zaman kuda pegangan tali ke zaman mobil Ferrari, dari zaman kemana-mana sendiri ke zaman naik jet pribadi, dari zaman berperang ke zaman rudal terbang, dan dari zaman perang lumpur ke zaman pesawat tempur, yang mana oleh Rasul pula telah membawa kita dari alam menyembah berhala ke alam menyembah Allah Ta'ala, yang semua itu tak lepas dari hasil risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi wasallimu taslima. Takzim penghormatan kami kepada Abia Profesor Dr. Haji Saifullah SAG MPD selaku pimpinan Yayasan Pesantren Modern Ummul Qura Antarabangsa. Yang terhormat Walid Qamar Syafawi SPDI MPD selaku Direktur Pesantren Modern Ummul Qura Antarabangsa. Penghormatan kami kepada Ustaz dan Ustazah beserta Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, dan yang kami sayangi dan kami banggakan teman-teman seperjuangan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, berdirinya kami di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata tentang Nur Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Setiap kali kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati kita kembali diingatkan kepada kisah-kisah perjalanan sang penghulu alam kita yang kelahirannya telah dinanti-nantikan oleh seluruh makhluk di muka bumi ini, yang Allah ciptakan dari cahayanya, yaitu Nurullah yang berarti cahaya Allah, dan Nur Muhammad yang berarti cahayanya Nabi Muhammad, dan segala keanehan yang terjadi di detik-detik beliau dilahirkan. Berbahayalah penghuni alam semesta, akan segera lahir kekasih Allah. cahayanya menembus kegelapan bumi, yang sinarnya sampai ke istana Busra di Syria, Di mana api-api ribuan tahun yang menjadi sesembahan kaum Majusi, yang dahulunya tak pernah padam, kala itu padam seketika, yang kemudian menjadi wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keteladanan dalam kesempurnaan. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, tanpa mengenal dan mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Kemudian kehilangan ibu di usia remaja, lalu ditinggalkan kakek yang sangat menyayanginya. Namun dari kepedihan itu, Allah sedang menyiapkan dia menjadi Seorang pemimpin besar, manusia berhati lembut, yang dengan cahaya iman membawa keberkahan bagi seluruh dunia. sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 128 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Timnas mana? لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم Yang artinya Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman sambil memberitahukan tentang anugerah Allah kepada orang-orang yang beriman. Rasul diutus dari kalangan mereka sendiri, yaitu dari kalangan jenis mereka dan satu bahasa dengan mereka, yang merasa berat menyaksikan penderitaan dan kesusahan yang menimpa umatnya, dengan tujuan untuk memberikan petunjuk dan manfaat duniawi dan ukhrawi kepada kalian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. yang artinya, Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini merupakan inti dari peringatan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang singkat tapi syarat dengan makna yang menegaskan bahwa Allah telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta. Rahmat beliau tak hanya untuk umat manusia, tapi juga untuk seluruh makhluk Allah, Baik tumbuhan, hewan maupun alam semesta. Kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa cahaya petunjuk yang mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Beliau juga memiliki akhlak mulia yang menjadi teladan bagi umat manusia. Beliau mengajarkan akhlak yang luhur, Kasih sayang dan toleransi. ajaran beliau pun menentang segala bentuk Kekerasan dan kezaliman. Dengan demikian, peringatan lahirnya penghulu alam harus dimaknai sebagai upaya untuk merefleksikan diri. Apakah kita sudah menjadi bagian dari umat yang membawa rahmat bagi lingkungan sekitar kita? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah kembali menegaskan dalam firman-Nya, Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ. صدق الله
Sadaqallahul Azim. Yang artinya, sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ayat yang singkat ini mengandung pujian dari Allah terhadap Rasulullah. Pujian ini bukan tentang kekuatan fisik atau kekayaan duniawi, melainkan tentang sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu akhlak yang agung. Akhlak Rasulullah bukan hanya teladan bagi umat manusia, tapi juga menjadi rahmat bagi seluruh alam. Karena dengan akhlak itulah beliau mampu menyebarkan dakwah dengan penuh hikmah. Makna dari ayat ini juga menunjukkan bahwa kesempurnaan Rasulullah bukan terletak pada kedudukan harta atau kekuasaan, melainkan pada budi pekertinya. Akhlak beliau menjadi dasar dakwah Islam sehingga mampu menyentuh hati banyak orang tanpa paksaan. Hadirin yang berbahagia, hal ini mengajarkan kepada kita bahwa keberhasilan seorang muslim baik dalam berdakwah maupun berinteraksi sosial bergantung pada seberapa baik akhlaknya. Oleh karena itu, ayat ini menjadi pengingat agar kita menjadikan akhlak Rasulullah sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan senantiasa mengingatnya dengan berzikir kepadanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aulan nasi biyaumil qiyamah aktsaruhum 'ala salat. Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Ibnu Hibban dan Abu Ya'la meriwayatkan hadis senada. Salah satu cara menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah dengan memperbanyak salawat. Inilah janji yang membawa harapan. Jika kita memperbanyak selawat, meneladani akhlaknya, menjaga solat, menebar kasih sayang, maka kelak kita akan dekat dengan Rasulullah di surga. Bayangkan berada di bawah naungan bendera beliau, melihat wajah penuh cahaya dan mendapatkan syafaatnya di hadapan Allah. Itulah kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Hadirin yang berbahagia, maka mari kita jadikan peringatan Maulid Nabi ini sebagai momentum untuk memperbarui cinta kita kepada Rasulullah. Cinta yang bukan hanya terucap di lisan, tetapi dibuktikan dengan amal nyata, yaitu menjaga ibadah, berakhlak mulia, dan menebar kedamaian di tengah umat. Semoga Allah jadikan kita hamba yang benar-benar mencintai Rasulullah sehingga kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Demikianlah perjalanan hidup Nabiullah diiringi momen penuh berkah yang mengingatkan kita kepada seorang manusia agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menciptakan Nur Muhammad dari cahayanya, lalu mengutus beliau sebagai utusan terakhir, yakni penyempurna akhlak, pembawa cahaya kebenaran, dan rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naik unta menuju Mekah, singgah sebentar di Madinah nan mulia. Cinta Nabi jangan hanya di lidah, mari wujudkan dalam akhlak yang indah. Bunga mawar mekar berseri, harumnya menusuk hati yang lara. Mari perbanyak salawat setiap hari agar kelak bersama Nabi di surga. selawat ke Nabi, selawat ke Nabi, selawat ke Nabi talakai syafaat tanda hormat kepang padanya. Wah dah celok laki ni bak sahabat, Bek sapa tua berbarang kelang siksa. akhirul kalam usikum bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.